Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini saya akan mempresentasikan atau ujian mata kuliah dasar-dasar akuntansi, yaitu membuat resume dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baik, langsung saja dari kelompok 1, yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pelaporan, informasi ekonomi. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan keputusan ekonomi. Adapun kegiatan-kegiatan akuntansi yang pertama meliputi pengidentifikasian pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. Yang kedua, memproses data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Yang kedua yaitu sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Yang pertama, pelanggan perusahaan individu atau perusahaan lain yang membeli barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau barang lainnya. Yang kedua, tujuan dari perusahaan memaksimalkan perusahaan. Dan yang ketiga, pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan. Jenis-jenis usaha. Yang pertama itu karakteristik dari usaha jasa. Yang pertama itu tidak memiliki wujud fisik. Yang kedua, tidak memiliki harga yang pasti. Dan yang ketiga, standar mutu diukur. Yang keempat, tidak dapat dijual kembali. Dengan yang kelima, konsumsi bersifat spontan dan tidak tahan lama. Contoh jenis yang menguntungkan saat ini yaitu usaha salon kecantikan dengan usaha dagang. Yang C yaitu jenis-jenis usaha perdagangan. Jenis-jenis usaha perdagangan berdasarkan produk yang ada berdayakan, yaitu yang pertama usaha perdagangan barang produksi, dan yang kedua itu usaha perdagangan barang jadi. Jenis-jenis usaha perdagangan berdasarkan konsumen yang terlibat, yaitu yang pertama ada usaha perdagangan besar, yang kedua ada usaha perdagangan perantara, dan yang ketiga ada usaha perdagangan pengenceran. Yang terakhir yaitu usaha manufaktur. Manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah. Selanjutnya yaitu resume dari kelompok 2 yang berjudul yaitu menganalisis transaksi. Yang pertama, apa pengertian transaksi? Transaksi adalah pertemuan antara dua pihak, penjual dan pembeli, yang saling menguntungkan dengan disertai data bukti dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Transaksi terdiri dari 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasak, transaksi dengan krediator, dan yang kelima transaksi dengan penyedia nilai tambah. Transaksi dalam perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang pertama itu transaksi perusahaan jasa, yaitu pembelian, pembayaran beban-beban, pendapatan, dan penerimaan piutang. Yang kedua, transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dagang. Yang kedua, retur pembelian dan pengurangan harga barang. Yang ketiga, yaitu transaksi perusahaan manufaktur. Yang pertama itu bukti internal. Manfaat analisis dalam akuntansi yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang memiliki. Selanjutnya yaitu cara melakukan transaksi dalam akuntansi. Yang pertama itu memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Yang kedua, melakukan pengukuran transaksi, dan yang ketiga membuat laporan. Daftar akun yang terdapat dalam buku besar disebut bagan akun. Yang pertama itu aset, ada liabilitas, yang ketiga ekuitas pemilik, yang keempat pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Selanjutnya yaitu resume dari kelompok 3, yaitu proses penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian.
adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebelumnya pada akhir akuntansi. Tujuan jurnal penyesuaian yaitu untuk bisa memastikan adanya mixed account. Mixed account ini sendiri adalah beberapa akun. Yang kedua, agar diakhiri dari sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Yang ketiga, ada fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama, menetapkan saldo catatan akun baru besar dan pada periode akhir sehingga setiap perkiraan. Yang kedua, agar pada akhir periode akun ini yakni harta, kewajiban dan modal menunjukkan keadaan uang real sebenarnya. Yang ketiga, jenis transaksi. Yang pertama itu fungsi historis. Transaksi harus dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan waktu. Yang kedua, fungsi analisis. Transaksi yang dicatat harus dianalisis buktinya dan dikelompokkan dalam bentuk debit atau kredit. Selanjutnya, resume dari kelompok 4 yaitu penyelesaian siklus akuntansi. Penyelesaian siklus akuntansi adalah proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis berakhir dengan persiapan untuk periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Proses-proses menyelesaikan siklus akuntansi yaitu yang pertama itu neraca lanjur, yang kedua tahapan menyiapkan kertas kerja, dan yang ketiga memasukkan data jurnal penyesuaian kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Yang kedua, jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, mentafsir akun pendapat yang memiliki saldo normal kreatif kesebelahan debit dan kredit, mengkredit akun laba rugi. Yang kedua, mentransfer beban yang memiliki saldo. Dan yang ketiga, mentransfer jumlah yang laba bersih atau rugi. Dan yang keempat yaitu mentransfer akun prive atau penarikan. Jurnal yang ketiga itu yaitu jurnal pembalik atau jurnal balik. Merupakan jurnal yang membalikan jurnal penyesuaian agar proses laporan dapat membentuk akun neraca-neraca. Yang keempat, hal yang perlu dibuatkan ayat jurnal yaitu yang pertama, beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau piutang akrual. Akun yang boleh menerapkan jurnal balik yaitu akun yang masih harus dibayarkan, akun yang khusus dibayar di muka dengan beban akun pendapatan yang masih akan diterima perusahaan. Cara membuat jurnal balik yaitu beban yang masih harus dibayar, yang kedua pendapatan yang masih harus diterima, dan yang ketiga beban dibayar di muka. Yang selanjutnya yaitu tahapan siklus akuntansi. Yang pertama itu identifikasi transaksi, yang kedua analisis transaksi, dan yang terakhir yaitu pencatatan transaksi dalam jurnal. Selanjutnya yaitu resume dari kelompok 5, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Jurnal transaksi perusahaan dagang yang pertama itu jurnal umum periode, yang kedua jurnal umum perpetual, dan yang ketiga jurnal khusus pengeluaran kas. Proses penyesuaian dan penutup. Yang pertama itu jurnal penyesuaian. Yang kedua itu jurnal penutup. Menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama itu ada tahap pencatatan. Yang pertama itu pencatatan dalam jurnal, dan yang kedua itu pencatatan ke buku besar. Yang kedua tahapan pengiktisaran, yaitu pembuatan neraca saldo. Yang kedua pembuatan jurnal penyesuaian, dan yang ketiga pembuatan neraca lanjur. Yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Yang pertama perhitungan harga pokok penjualan, yang kedua pembuatan laporan keuangan, dan yang ketiga
Yang ketiga, pembuatan jurnal penutup. Selanjutnya, resume ke-6 atau yang terakhir, yaitu yang berjudul persediaan dalam akuntansi. Pengertian persediaan dalam akuntansi adalah proses-proses yang memiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Yang B yaitu klasifikasi persediaan. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2007. Yang kedua yaitu menurut jenis perusahaan. Yang C yaitu sistem pencatatan persediaan. Yang pertama itu ada sistem periodik atau fiskal, dan yang kedua sistem permanen atau perpetual. Yang D yaitu metode dalam penentuan nilai persediaan. Yang pertama ada metode FIFO, yang kedua ada metode LIFO, yang ketiga metode rata-rata, yang keempat adalah metode identifikasi khusus. Yang selanjutnya yaitu penilaian dengan sistem fisik atau periodik. Yang pertama itu ada metode MPKP atau FIFO, yang kedua metode MPKP LIFO, yang ketiga metode tanda pengenalan khusus, yang keempat metode rata-rata. Metode rata-rata terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Yang terakhir yang F yaitu penilaian persediaan dengan sistem perpetual. Yang pertama yaitu metode rata-rata bergerak, yang kedua metode FIFO, dan yang ketiga metode LIFO. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.